Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI menekankan pentingnya solidaritas seluruh penyelenggara pilkada di Sumatera Utara untuk mengantisipasi sengketa hasil pilkada yang berpotensi berkepanjangan. Untuk menyukseskan rangkaian pilkada serentak 2024, Komisi 2 DPR RI mengingatkan pentingnya soliditas seluruh penyelenggara pilkada di Sumatera Utara, khususnya dalam mempersiapkan strategi penyelesaian sengketa pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan perlunya kerjasama antara KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi sengketa hasil pilkada yang berpotensi berkepanjangan. Sesuai Perpres nomor 80 tahun 2024, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan 7 Februari 2025. Untuk itu Ahmad Doli mengingatkan jika ada sengketa hasil pilkada harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu proses pelantikan. Adalah nanti soal potensi sengketa, ini kan kita dalam memasuki rezim keserentakan nih ya tahun 2024 ini, pilkada, pileg, pilpres ini dalam waktu yang sama, dan pemerintah kan sudah menetapkan nanti pelantikan itu tanggal 7 Januari, kalau nggak salah satu lagi itu Februari gitu. Itu jangan sampai lewat. Itu akan bisa lewat kalau misalnya penyelesaian sengketanya berkepanjangan gitu. Nah, jadi potensi terjadinya perpanjangan sengketa itu akan bisa tidak terjadi kalau misalnya dari awal semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu itu bisa mengantisipasi apa? Pertama, semua penyelenggara harus solid. Kemudian yang kedua adalah ya memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat dan sama si calon-calon kepala daerah gitu. Lebih lanjut, Ahmad Doli juga menyampaikan calon kepala daerah harus mematuhi aturan pilkada untuk menghindari konflik dan pelanggaran yang bisa menghambat kelancaran proses pilkada serentak. Dari Sumatera Utara, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Kesiapan berbagai aspek pilkada seperti anggaran, logistik, teknologi, hingga infrastruktur menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI. Salah satu persoalan utama yang harus ditingkatkan yakni sistem Sirekap dan kualitas SDM di tingkat KPPS. Komisi 2 DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan kelancaran semua aspek pilkada, mulai dari anggaran, logistik, teknologi, hingga infrastruktur. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyoroti persoalan utama yang harus ditingkatkan, yakni sistem Sirekap dan kualitas SDM di tingkat KPPS. Toha mendorong perbaikan sistem Sirekap dan peningkatan kapasitas server untuk memastikan ketepatan dan kecepatan proses hitung suara. Selain itu, Toha juga menekankan petugas di TPS harus memahami teknologi Sirekap agar penghitungan suara lebih akurat. Foto hasil penghitungan suara yang diunggah juga harus berkualitas baik dan jelas sebagai bukti yang valid. Pesan saya adalah yang pertama, benar-benar teknologi Sirekap ini diperbaiki. Yang kedua, server yang ada di pusat-pusatnya itu harus ditingkatkan kapasitasnya supaya memadai, tidak lemot lagi. Yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia di TPS ya. Kalau kemarin kan foto-foto itu agak buram. Yang sekarang supaya alat bukti penghitungan suara di TPS ini yang bagus, maka SDM-nya harus diberdayakan, artinya diberi pelatihan lagi. Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur tahun 2024 dipandang sebagai tonggak sejarah bagi demokrasi Indonesia karena Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia ke depan. Dari Kalimantan Timur, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, judi online telah menyebabkan kerugian besar secara materi dan bahkan merenggut korban jiwa. Permasalahan ini tentunya harus dituntaskan sampai ke akarnya agar tidak semakin merusak tatanan hidup masyarakat. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam kasus judi online, DPR RI meminta Polri menindak tanpa pandang bulu, memastikan semua yang terlibat termasuk oknum yang mungkin melindungi aktivis tersebut ditindak tegas hingga ke akarnya. Komisi 3 DPR RI mendukung upaya pemerintah memberantas kejahatan siber, khususnya judi online yang telah menyebabkan kerugian besar secara materi, bahkan berdampak pada korban jiwa. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta Kapolri bertindak cepat dan tegas menangkap pelaku serta mafia judi online sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Rudianto menegaskan pentingnya Polri menindak tanpa pandang bulu, memastikan semua yang terlibat termasuk oknum yang mungkin melindungi aktivitas tersebut ditindak tegas hingga ke akarnya. Pak Prabowo selaku Presiden dalam berbagai kesempatan itu menyampaikan mulai kejahatan sumber daya alam, narkoba, judi online itu adalah musuh negara. Polri sebagai alat negara harus menerjemahkan itu sebagai perintah dari Presiden. Kalau berdasarkan laporan PPATK itu puluhan triliun transaksi mencurigakan di judi online. Pertanyaannya, harusnya Polri data-data intelijen dari ini bisa menjadi petunjuk. Kalau perlu blokir rekening-rekening yang dicurigai adalah transaksi mencurigakan. Penegakan hukum itu betul-betul dilakukan tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diperiksa, termasuk apabila ada yang backingi. Sebagai langkah memberikan efek jera, Rudi juga mendorong pembekuan atau pemblokiran rekening para pelaku judi online ini, sehingga penegakan hukum bisa lebih efektif dan menyeluruh. Bondan dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan pentingnya acuan yang lebih jelas terhadap sertifikasi industri melalui Badan Standarisasi Nasional, terutama pada produk makanan dan minuman. Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian meningkatkan standar sertifikasi industri melalui Badan Standarisasi Nasional untuk memastikan produk-produk yang beredar di dalam negeri memiliki sertifikasi yang aman dan sesuai dengan SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan pentingnya acuan yang lebih jelas dalam sertifikasi, terutama pada produk makanan dan minuman. Evita mengatakan hasil sertifikasi seharusnya mencakup informasi lebih rinci tentang batas usia yang aman untuk konsumsi suatu produk seperti minuman fermentasi tertentu yang tidak dianjurkan untuk anak kecil. Standar yang sudah dibuat oleh BSN. Banyak hal-hal yang kita bicarakan bagaimana ke depan ini dalam memberikan sertifikasi, dalam menetapkan standar BSN juga memiliki acuan-acuan yang lebih jelas lagi. Tadi diangkat oleh teman-teman, ini kayak sertifikasi diberikan kepada satu minuman misalnya. Tapi harusnya lebih lengkap lagi, ini amannya boleh dikonsumsi oleh usia berapa. Kayak Yakult, kita dengarnya rupanya yang anak kecil nggak boleh minum Yakult. Tapi kan mereka sudah dapat sertifikasi. Nah ini hal-hal yang terkait dengan keselamatan orang banyak, mungkin bisa ke depan ini sertifikasi mempunyai kategori-kategori yang lebih jelas lagi gitu.
Evita mendorong BSN bertanggung jawab untuk memastikan seluruh produk dalam negeri memiliki sertifikasi SNI, sehingga keselamatan konsumen bisa lebih terjamin. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta validasi data masyarakat penerima pengalihan subsidi energi terkait BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai atau BLT perlu dilakukan secara serius agar tepat sasaran. Komisi 12 DPR RI mendukung rencana kebijakan pemerintah terkait pengalihan subsidi energi seperti BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Namun rencana tersebut perlu diikuti dengan validasi data masyarakat penerima manfaat yang jelas. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi berpandangan, subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran dengan banyaknya penyalahgunaan seperti subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, pengusaha, dan pemilik kendaraan pribadi. Sementara masyarakat ekonomi menengah ke bawah kesulitan merasakan manfaatnya. Intinya kita mendukung, bagaimanapun pemerintah pasti punya niatan baik karena kita melihat bahwa sampai saat ini memang penerima subsidi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan ada beberapa hal yang kita lihat ada penyimpangan-penyimpangan khususnya di solar ya, karena itu beririsan dengan industri kan, dan disparitas harga solar subsidi dan solar industri itu cukup jauh. Sehingga ini membuka ruang terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Namun kita yakin dengan mekanisme yang dan sistem yang lebih up to date dengan berbasis teknologi, saya pikir penyimpangan-penyimpangan tersebut akan bisa ditekan dan akan lebih tepat sasaran itu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada 2022, subsidi BBM jauh dari sasaran yang diharapkan, yakni sebanyak 89% subsidi solar dinikmati oleh sektor usaha, sementara hanya 11% yang dirasakan oleh rumah tangga. Dari Sumatera Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Dan pemirsa, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke berbagai daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2024. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan. Setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berbagai temuan didapatkan Komisi 2 DPR RI dalam kunjungan ke berbagai daerah jelang Pilkada. Salah satunya sejumlah ASN yang terindikasi ikut mendukung salah satu pasangan calon Pilkada secara terbuka. Selain itu, aspek pengamanan dan kerawanan Pilkada serentak ini turut menjadi perhatian Komisi 2 DPR RI agar Pilkada dapat terlaksana dengan damai dan tentram.
Pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tanggal 27 November 2024, masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Seluruh rakyat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos calon wali kota, bupati, dan gubernur untuk memimpin daerah masing-masing pada periode 2024-2029. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke 3 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara, untuk meninjau persiapan dan antisipasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Beberapa topik menjadi pembahasan dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI seperti persiapan teknis aplikasi Sirekap dan KPPS, netralitas ASN, dan antisipasi kerawanan pilkada. Pada kunjungan ke Kalimantan Timur, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menyoroti sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk terus diperbaiki, yakni dengan meningkatkan kapasitas server di seluruh pusat data informasi untuk memastikan tidak ada gangguan teknis saat perhitungan suara. Server yang ada di pusat-pusatnya itu harus ditingkatkan kapasitasnya supaya memadai, tidak lemot lagi. Ya, KPPS yang sudah terbentuk ini diberdayakan lagi dengan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, berdasarkan temuan pada kunjungan spesifik di Sulawesi Tenggara, anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menyoroti sejumlah ASN yang terindikasi ikut mendukung salah satu pasangan calon pilkada secara terbuka. Ia menegaskan bahwa ASN tidak boleh memihak dan bebas dari intervensi politik guna mewujudkan keadilan dalam memberikan pelayanan serta menciptakan sistem birokrasi yang bersih. Keterlibatan ASN dalam pilkada serentak juga mencederai proses demokrasi, sehingga seluruh ASN yang terbukti bersikap memihak pada pilkada akan dikenakan tingkatan sanksi, mulai dari peringatan teguran sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian. Artinya mulai dari PJ sampai ke kepala desa, ASN itu banyak. Artinya tidak semualah mungkin, tapi terindikasi banyak ASN yang melakukan dukung calon. Menghimbau kepada PJ Gubernur untuk melakukan apalagi menerapkan aturan yang sebenarnya sehingga bisa ada mengurangi sedikit dan pelanggaran-pelanggaran itu. Sementara itu, terkait dengan aspek pengamanan dan kerawanan pilkada serentak, Komisi 2 DPR RI meninjau Provinsi Sumatera Utara untuk melihat persiapan dan strategi pemerintah provinsi dalam mengantisipasi potensi konflik dalam pilkada ke depan. Berdasarkan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diluncurkan Bawaslu, menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan sedang pada pelaksanaan pilkada 2024. Pemerintah daerah beserta Gakumdu telah melakukan pemetaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang tersebar di 96 TPS di wilayah Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah perbatasan. Dengan adanya peta potensi kerawanan, diharapkan bisa menjadi deteksi dini bagi seluruh pihak, sehingga bisa menghindari hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada yang demokratis. Dari kepolisian sudah bisa dari awal mendeteksi ya potensi-potensi itu, sehingga nanti bisa ada effort yang lebih terhadap titik-titik rawan itu. Dengan dimulainya ada pemetaan yang rigid, detail sampai itu, saya kira mudah-mudahan bisa diantisipasi. Guna mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak secara damai, Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dengan mendukung sinergi penyelenggara pilkada baik KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Gakumdu dalam mengantisipasi potensi konflik dan pelanggaran, serta memastikan dinamika jelang Pilkada 2024 di seluruh daerah bisa dilaksanakan dengan kondusif dan netral.
Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kemarin-kemarin kita sudah mengajak pemirsa nih untuk berjalan-jalan di dalam negeri nih. Ya, kali ke Perpusnas ya? Ke Perpusnas kemarin ya, dan kali ini kami akan mengajak Anda nih pemirsa untuk berjalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke Swiss. Karena di sana ada destinasi yang sangat luar biasa, mulai dari pemandangan kota tua hingga keindahan pemandangan alam yang memanjakan mata, menjadikan negara Swiss ini sebagai salah satu rekomendasi destinasi wisata impian untuk berlibur bersama keluarga. Setuju, karena memang banyak sekali destinasi yang bisa kita kunjungi. Ini ada salah satunya pemirsa, yaitu Interlaken dan juga Lauterbrunnen. Ini adalah dua permata Swiss yang selalu menjadi tujuan utama para turis tentunya. Dan tentunya seperti apa nih keindahan dari kedua wisata tersebut yang disebutkan Elisa tadi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali pemirsa di TVR 09. Kita tadi sudah membahas mengenai Swiss ini pemirsa, dan Swiss ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali keindahan alam. Mulai dari puncak Jungfrau ini menjulang tinggi yang sangat indah hingga Lauterbrunnen yang terletak di Kanton Bern. Dan ini terletak di antara dua danau, yaitu Brinz di wilayah timur dan Thun di wilayah barat. Keindahan Interlaken semakin terasa dengan posisinya di pinggir sungai Aar. Dan tentu tanpa berlama-lama kita ingin menikmati nih walaupun dari jauh ya bagaimana keindahan dari Interlaken dan Lauterbrunnen. Dua permata memikat di Swiss. Silakan Anda saksikan di segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hamparan pegunungan Alpen yang megah, terletak sebuah negara yang menakjubkan. Keindahan negara ini tidak hanya tercermin dari pemandangan alamnya yang spektakuler, tetapi juga kaya akan budaya serta keberagaman aktivitasnya. Dengan danau-danau yang memukau hingga gunung-gunung yang megah, setiap sudut negara ini menawarkan landscape yang mempesona. Ini dia, Swiss, negara di benua Eropa yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan Alpen. Dan dari sekian banyak pesonanya, ada dua permata yang memikat karena keindahannya. Mari kita jelajahi keindahan Interlaken dan Lauterbrunnen. Interlaken, sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan Alpen Swiss. Memiliki sejarah yang kaya dan pemandangan yang menarik, menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata alam yang terkenal. Asal-usul nama Interlaken berasal dari bahasa Latin dan bahasa Jerman yang berarti di antara danau. Ini karena letaknya yang strategis di antara dua danau yang indah, Thun dan Brinz. Mengunjungi kota ini, kita tak akan habis terpikat dengan danau biru yang memanjakan mata. Interlaken memang terkenal sangat indah. Landscape pegunungan Jungfrau, Munch, dan Eiger menciptakan panorama yang tak terlupakan. Bahkan, kota ini disebut sebagai pintu gerbang bagi petualang yang ingin menjelajahi keajaiban alam Swiss. Bangunan ala Eropa juga menjadi ciri khas yang turut menambah eksotisme kota kecil ini. Buat pemirsa yang cinta petualangan,
ternyata Interlaken adalah surganya. Berbagai kegiatan ekstrim seperti paragliding, skydiving, dan lainnya menjadi daya tarik bagi para petualang dari seluruh dunia. Tak jauh dari Interlaken ada Lauterbrunnen. Lembah yang dikelilingi 72 air terjun yang megah menjadikannya dikenal sebagai Lembah 1000 Air Terjun. Lauterbrunnen hanya berjarak 15 menit dengan berkendara dari Interlaken. Di sini, mata kita akan dimanjakan dengan panorama alam pedesaan khas Swiss. Rumah kayu yang kokoh dan unik, hamparan rumput yang hijau, dan aliran sungai yang berasal dari air terjun di sekelilingnya. Di Lauterbrunnen, kita dapat melihat air terjun Stobach yang merupakan air terjun tertinggi di Swiss yang mengalir dari ketinggian 300 meter. Karena dikenal dengan tebing-tebing curam dan air terjunnya yang megah, Lauterbrunnen cocok sekali untuk pemirsa yang menyukai fotografi. Udara pedesaan yang sejuk juga menjadi pelengkap pengalaman yang tak akan terlupakan. Interlaken dan Lauterbrunnen memang sama-sama menawarkan kecantikan alam yang menakjubkan. Namun keduanya bukan sekedar destinasi wisata. Di balik itu, Interlaken dan Lauterbrunnen adalah tempat di mana alam dan sejarah bergabung, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Nah, itu tadi tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 13 November 2024. Pada pukul 10 pagi, Komisi 6 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan juga Bank Mandiri. Lalu pada pukul 1 siang, ada Komisi 3 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan pemirsa, tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di YouTube kami atau di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elif Sapurba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.